Tahun 8 Yongxing, Jenderal Tianwei Lin Yuanlong memimpin pasukan berkuda menyerbu selatan gurun. Berperang melintasi 3.000 li menghancurkan istana barbar mencapai prestasi militer yang gemilang. Sudah 8 tahun. Gurun telah ditaklukkan. Badai darah dan angin busuk ini. Akhirnya aku mencapai titik akhirnya. Sudah saatnya pulang. Jenderal, penghargaan dari Yang Mulia telah datang dianugerahi gelar Raja Langit Pelindung Negeri. Penghargaan. Aku Lin Yuanlong berjuang di medan perang untuk ribuan keluarga di belakangku. Untuk ibu dan adik perempuan di rumah agar mereka bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Majulah. Membalas keinginan raja di atas podium emas. Mengangkat naga giok untuk mati demi raja. Wilayah yang luas ini kedamaian di seluruh negeri itu adalah penghargaan terbaik untuk aku, Lin Yuanlong. Hormat kepada Jenderal Tianwei, hormat kepada Raja Langit Pelindung Negeri. Hormat kepada Jenderal. Komandan Lin tidak mengincar kekayaan dan jabatan, tetapi kita tidak boleh mengecewakan Komandan Lin yang telah berjuang seumur hidup di medan perang dan mengabdikan diri kepada negara. Dan keluarga Komandan Lin juga membutuhkan kehormatan ini. Beri perintah 3 hari kemudian, dengan penghargaan dari Yang Mulia berangkat ke kampung halaman Komandan Lin. Baik. Tuan, berita yang sangat besar 3 hari kemudian Jenderal-Jenderal Musue, Wakil Raja Langit Pelindung Negeri, akan datang ke kabupaten ini. Apa cepat, segera mobilisasi seluruh kabupaten, pasang lampu dan dekorasi hamparan tanah kuning di jalan, persiapkan protokol tertinggi untuk saya untuk menyambut Jenderal baik. Ibu, entah bagaimana keadaan kakak sekarang. Bukankah surat beberapa hari lalu mengatakan semuanya baik-baik di dalam pasukan? Kakakmu itu pasti sedang melakukan hal besar di luar sana. Sepertinya ini adalah putra dari bupati kabupaten di seluruh kabupaten Debuluo. Hanya keluarga mereka yang memiliki kereta mewah seperti ini. Ibu dari keluarga Lin. Kabar gembira, lihat siapa yang saya bawa untuk Anda. Anda sungguh beruntung, ini adalah Tuan Huang Xuan. Latar belakang keluarga sangat terkemuka. Penampilan dan talenta bahkan 1 dari sejuta, saya rasa dengan syiar dari keluarga Anda sungguh pasangan yang ditakdirkan. Tuan Huang, ini Lin Xier, adik perempuan keluarga Lin. Saya terlalu dihormati Nona Lin, namamu seperti mutiara yang jatuh ke dunia. Sudah lama mendengar reputasimu, hari ini bisa bertemu baru tahu reputasi itu memang benar. Nona Lin, gelang ini namanya dunia seberang. Hadiah kecil ini untuk menunjukkan rasa kagum saya. Ini gelang yang bulan lalu di rumah lelang kota pantai dilelang dengan harga tinggi dunia seberang itu. Tidak, Tuan Huang, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya lagi pula. Pernikahan saya harus tunggu. Kakak saya pulang baru bisa diputuskan. Saat ini saya tidak berminat menikah. Ibu Lin, Tuan Huang calon suami yang baik, sayang kalau dilewatkan. Kamu tidak mengatakan sesuatu? Perintah orang tua kata perantara, mungkin kalau kamu membujuk Lin Xier akan setuju. Terima kasih atas kebaikan Tuan Huang. Namun kami keluarga kecil tak pantas lagi pula. Xier masih terlalu muda. Urusan seumur hidup tak bisa terburu-buru. Baiklah. Buah yang dipaksa tak akan manis. Nona Lin tidak berminat pada saya. Saya tak punya keberuntungan ini. Saya tidak akan mengganggu lagi. Aduh, kalian ini... Tuan Huang ini juga memang terpelajar dan sopan. Tahu batas statusnya tinggi dan tidak sombong sedikit pun. Tuan Huang, hari ini maaf. Hari ini merepotkanmu, ini bayaranmu. Terima kasih Tuan Huang, Tuan Huang. Hati-hati jalan, kalau ada yang baik saya akan carikan lagi Tuan Huang. Hati-hati jalan. Harum. Sungguh,
Sungguh harum. Yang ketiga, Aku mau perempuan ini tidak peduli caranya apa. Ambil dia untukku sekarang. Aku tidak bisa menunggu lagi. Dik ambil baju-baju itu. Baik, Nona ikut kami. kalian. Kalian siapa? Ayo, Kalian mau apa pergi keluar pergi? serang. Pergi. Sekumpulan sampah pergi. Sekumpulan sampah beres. Keluar. Ibu. Majulah. Ibu, lepaskan aku. Ibu CR. Lepaskan aku. CR. Lepaskan aku. Ibu, lepaskan aku. Tolong. Bagaimana kalau kita minta bantuan orang? Kamu mau mati? Lihat orang-orang ini. Kejam dan mengerikan, CR. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Tolong. Tak takut dibalas. Lihat apa lagi? Mau mati? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tolong. Lepaskan aku. Aku mohon padamu, tolong lepaskan putriku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tuan Huang, orangnya sudah dibawa kembali. Anggur dari wilayah barat ini benar-benar berbeda. Malam ini harus main yang berbeda. Siapa yang berani memasuki perbatasan? Turun dari kuda. Hamba menghadap Jenderal Lin. Menghadap Jenderal Lin. Tak usah banyak basa-basi. Pulang kali ini hanya untuk menjenguk ibu dan adik perempuanku. Jangan dihebohkan, apalagi mengganggu warga. Baik, maju. Jenderal Lin ternyata orang kota pantai. Aku sama sekali tidak tahu. Hampir saja aku tidak sopan. Cepat, segera selidiki. Di mana keluarga Jenderal Lin tinggal sekarang? Harus dirahasiakan. Laporkan padaku segera setelah ketahuan. Aku akan segera menyiapkan hadiah yang berharga dan datang sendiri untuk bersilaturahmi. Siap. Nona cantik, jangan lari lagi. Nona cantik. Ayo. Sudah jatuh ke tangan saya. Lari. Ayo terus lari. Kenapa tidak lari lagi? Saya belum puas melihatnya. Tuan Huang, kenapa kamu? Tolong, bebaskan saya. Bebaskan kamu? Saya tidak salah dengarkan aroma kamu. Sungguh membuat saya sangat tergila-gila setelah susah payah mengundang kamu. Bagaimana mungkin saya melepaskanmu? Lagi pula, kau adalah Swaita Persim di Kabupaten Debuluo. Yang berani menolak saya, Mutiara Debuluo. Jangan, Tuan Huang. Yang melihat semua mendapat bagian. Terima kasih Tuan Huang.
Itu Xier, anak perempuan itu. Sialan, dosa besar. Kenapa bisa begini? CR. Ibu, aku sudah ternoda. Ternoda. Anakku. Ya Tuhan. Tolong lihatlah. Ada yang menabuh genderang. Heng Ha. Siapa yang bersimpuh di bawah? Mengapa menabuh genderang mengadukan ketidakadilan? Ceritakan perlahan-lahan. Jangan ada dusta. Tuan Hakim yang adil. Tadi malam ada penjahat menerobos masuk rumah. Mereka menculik putri hamba, Lin Xier. Mereka... Hamba mohon Tuan Hakim, membela putri hamba yang malang ini, hukum berat para penjahat itu. Oh, benarkah ada hal seperti ini? Di siang bolong, dunia yang terang benderang ini, siapa yang berani di wilayah kekuasaanku berbuat semena-mena seperti ini? Ibu Shu, apakah yang kau katakan itu benar? Apakah kau melihat wajah para penjahat itu? Ada. Ya? Dia adalah Huang Xiwen. Nona Lin, pejabat ini bertanya padamu. Kau yakin itu Huang Xiwen? Angkat kepala dan jawab. Iya. Dia. Tadi malam dia terhadap hamba perempuan, melakukan perbuatan biadab. Pengawal, bawa Huang Xiwen ke sini. Tidak usah repot-repot. Hah? Aku sudah di sini. Ayah, kamu mau melaporkan aku? Aku mau melaporkan kamu. Melaporkan kamu, preman. Melaporkan kamu, orang berpendidikan tapi berperilaku buruk, orang terpelajar yang busuk, di bawah siang hari yang terang benderang, kamu menyuruh orang menculik anakku. Kamu bahkan memperkosanya. Benar-benar kejahatan. Benar-benar. Mohon Tuan, berikan keadilan untuk wanita ini. Hukum pelaku kejahatan ini untuk wanita ini. Ini terlalu menyedihkan. Apa? Benar-benar? Tenang. Jika Huang Xiwen benar-benar melakukan kejahatan, saya sebagai pejabat tidak akan membiarkannya. Pasti akan menghukum dengan keras. Huang Xiwen, saya bertanya padamu. Apakah apa yang dikatakan Nyonya Shu itu benar? Mohon ayah melihat dengan jelas. Anakmu tidak pernah melakukan hal yang begitu kejam. Nyonya ini, saya tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Anda. Kenapa Anda menuduh saya? Dia itu. Di ruang pengadilan tidak boleh ribut. Nyonya Shu, apakah ucapanmu ada buktinya? Mereka semua melihatnya kemarin. Yang menculik anakku adalah orang-orang ini. Oh. Kalian. Siapa yang melihat? Tidak melihat, kami. Tidak melihat apa-apa. Hah! Kamu jelas-jelas melihat. Kenapa tidak mengatakan? Aku tidak melihat. Aku benar-benar tidak melihat. Tidak melihat? Tidak. Tidak melihat. Urusan rumahmu. Karena tidak ada bukti,
Wanita licik yang berani memfitnah anak pejabat ini. Benar-benar menganggap ruang pengadilan ini tempat kamu berbuat semaunya. Datang. Ada. Bawa ibu dan anak ini keluar. Hukum dengan 30 pukulan berat. Ya. Tidak, Pergi. Keluar. Semua bubar. Tuan saya tidak bersalah. Bebaskan ibu saya, lepaskan ibu saya. Lepaskan. Pejabat anjing ini menyalahgunakan hukum karena hubungan pribadi. Pasti akan mendapat kutukan dari langit. Ibu, adik. Adik, aku sudah kembali. Ibu. Adik. Bu tahu kemana ibu dan adikku pergi? Kemana mereka? Long, jangan gegabah. Kita orang biasa tak mungkin bisa menang melawan pemerintah. Mereka bisa menutupi semua. Bu. Ada apa? Aduh, sialan. Anak bupati itu dia menodai adikmu. Ibumu hampir mati dipukuli mereka. Apa? Ada masalah. Telah ditemukan Ibu Jenderal Besar dan adiknya di apa? Jelas. ditangkap oleh Bupati Kabupaten Debuluo dan dipukuli beberapa puluh kali. Apa? Siapkan kuda ke kantor Debuluo. Pejabat busuk. Kamu dan anakmu sama-sama jahat. Kamu akan mati mengenaskan. Ibu, lepaskan ibuku. Tuan, kami tidak akan melapor lagi. Lepaskan kami. Hukum mereka dengan keras, biar rakyat jelata ini tahu apa itu hukum kerajaan. Ibu. Bangkai tua. Tulangmu masih keras juga. Ku beritahu. Putrimu itu. Rasanya sungguh luar biasa. Sayangnya, tidak tahan lama. Baru main beberapa kali. Langsung pingsan. Nanti aku akan ajak teman-teman main bersama lagi. Brengsek. Bunuh si perempuan tua brengsek ini. Tunggu. Lepaskan ibuku. Apapun yang kau mau lakukan padaku boleh. Jangan. Apapun boleh? Benarkah? Ini kau yang bilang sendiri. Apa kau lupa perkataan pangeran muda harus ditepati? Bunuh bangkai tua ini. Jangan. Siapa berani menyentuh keluarga Lin? Aku sedang bertanya kepada kalian, siapa bajingan itu yang menyakiti ibu dan adikku? Berdanak, berani-berani berteriak di ruang pengadilan, merusak kantor pemerintah. Kamu siapa? Cepat, tangkap dia untukku. Ibu. Adik.
Kakak, Long-er. Itu si binatang. Huang Xuan. Menghancurkan Xi'er dan memukulku. Aku sudah tahu, Ibu. Long. Itu binatang itu. Huang Xuan. Aku tahu, Ibu. Anakku. Kami tidak bisa melawan mereka. Aku tahu. Kamu sekarang berbeda. Tetapi, dari zaman dahulu, rakyat tidak boleh melawan pemerintah. Ibu tenang saja. Aku tahu batasannya. Kalian istirahat dulu. Yang lainnya, serahkan kepada anakmu. Mulutmu besar sekali. Kamu siapa? Ayo. Siapa lagi ini? Ternyata kakak liar si gadis murahan ini sudah pulang. Bagaimana? Kamu mau membela adikmu? Aku beritahu kamu. Di Kabupaten Debuluo ini, Huang Xuan adalah hukum. Aku beritahu kamu. Adikmu bisa disukai oleh tuan muda ini, itu keberuntungannya. Tapi sayangnya dia tidak tahan dimainkan. Tetapi rasanya masih lumayan. Kamu yang membuat adikku seperti ini? Paman ketiga kan jagoan di ketentaraan. Bagaimana mungkin tidak bisa menahan satu pukulan pun? Kau adalah Huang Xuan. Beraninya kau, berani-beraninya menyerang terang-terangan anakku. Kesalahanmu bertambah berat. Para pengawas, tangkap dia. Asal bisa menangkap dia, aku akan beri hadiah yang besar. Cuma mengandalkan sampah-sampah ini? Aku tanya sekali lagi. Darah di kaki adikku, kau yang buat? Iya. Memang iya terus? Dia sendiri yang tidak tahu diri, menggoda diriku. Anak perempuan rakyat jelata seperti dia, bisa dilirik olehku, itu sudah keberuntungannya. Ayo serang, serang. Serang. Wajahku, gigiku. Ini untuk kaki adikku. Tangan ini menyentuh adikku di mana? Tidak. Ayah, ayah, cepat selamatkan aku. Kamu cepat, kamu berhenti, berhenti. Kamu tahu tidak, paman anakku, saudara seperjuangan saya siapa? Masih ada sandaran. Kamu pasti mati. Pamanku adalah Panglima Besar Pasukan Kota Selatan di Kota Pantai, di bawah Panglima tertinggi Ning Zhenan.
memiliki 50.000 pasukan. Aku sudah mengirim orang untuk memberi surat kepada pamanku. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kamu sekarang berlutut dan minta maaf, aku masih bisa menyelamatkan nyawa kamu. Jika pamanku sudah datang, pada saat itu, aku akan membuatmu hidup tak bisa, mati tak mau. Ini semua sandaran kamu? Kepala daerah satu kabupaten bersekongkol dengan kekuatan militer. Membiarkan anak berbuat jahat, memonopoli pasar, menindas warga desa, dan menghina keluarga saya. Baik. Hari ini aku memberi kamu kesempatan ini. Lihat apakah bisa sesuai harapan kamu. Membuatku hidup tak bisa, mati tak mau. Xuer, cepat. Berani memberontak. Sungguh berani memberontak. Hari ini aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Anak tidak diajar. Itu kesalahan ayah. Kau sebagai orang tua di kabupaten ini, membiarkan anakmu berbuat jahat, membalikan hitam putih, menyalahgunakan hukuman pribadi. Seragam pejabat ini, kau tidak pantas memakainya. Apa yang kau lakukan? Aku adalah pejabat yang ditunjuk istana. Coba sentuh aku sedikit saja. Minggir. Panglima pasukan kota pantai selatan tiba. Dengar tidak? Pamanku datang. Panglima besar pasukan selatan, kau mati sudah. Seluruh keluargamu mati sudah. Aku akan di hadapanmu mempermainkan adik perempuanmu sekali lagi. Lalu, ibumu dan adik perempuanmu semuanya akan kujual ke rumah pelacuran. Aku lihat siapa yang berani lancang. Siapa yang berani bertindak? Paman. Paman. Kamu siapa? Begitu berani berkeliaran di ruang pengadilan, mempermalukan saudara saya dan melukai keponakan saya? Paman. Penjahat ini berkeliaran di ruang pengadilan, memukul pejabat pemerintah, dan memukuli keponakan saya sampai begini. Bahkan dia mengancam, mengatakan akan menghabisi seluruh keluarga Huang. Paman, cepat tangkap dia dan hukum dia dengan berat. Pelaku kejahatan ini Sangat keras kepala dan sangat kuat, pasti bandit dari dunia persilatan. Cepat bawa pasukan untuk menangkapnya. Saya bisa memberi kamu satu kesempatan. Serahkan diri dan mengaku. Katakan siapa rekan-rekanmu. Kamu bisa mati dengan tubuh utuh. Kamu adalah sandaran yang mereka bicarakan. Sebagai pejabat pemerintah memeras pasar, mengabaikan hukum. Sungguh bagus sekali. Benar, lalu apa? Keponakan saya mungkin memiliki banyak kesalahan, tapi bukan urusanmu, orang biasa, untuk menghukumnya. Hukum? Di wilayah kota pantai perkataan keluarga Huang adalah hukum. Bagus. Kalau begitu hari ini saya ingin melihat hukummu ini. Apakah bisa mengatur saya, Lin Yuanlong? Lin Yuanlong tidak mau mengerti. Semua prajurit dengarkan perintah. Ya. Bunuh orang gila ini di tempat. Ya. Para prajurit, dengarkan perintah. Ya. Bunuh pengacau ini di tempat. Baik. Jangan. Tidak mungkin, kemampuan bertarungnya ini. Setelah berperang seumur hidup aku mungkin masih bukan lawannya. Ini bukan kemampuan yang dimiliki oleh bandit jalanan biasa. Berkelahi, berani menyerang prajurit, menurut hukum Chang Raya, harus dihukum mati seluruh keluarga. Hukum mati seluruh keluarga? Kalian tahu, pedang di tangan prajurit harus digunakan untuk membasmi musuh, melindungi rakyat. Tetapi kalian malah menggunakannya untuk membantu kejahatan. Kalian tidak pantas jadi prajurit. Bapak kamu membunuhnya. Cepat bunuh dia. Pencuri ini pasti penyihir. Ya, kamu. Kamu penyihir dari mana? Menggunakan ilmu sihir apa? Untuk melawan pasukan pemerintah? Aku adalah panglima pasukan kota selatan.
berada di bawah Panglima tertinggi kota pantai. Di bawah Ning Zhennan. Di bawah Panglima Ning, bukan? Memimpin ratusan ribu tentara. Meski ilmu sihirmu sangat kuat, di depan pasukan besar, semua hanya tidak berarti. Kamu sekarang menyerah dan ditangkap. Aku masih bisa memohon untukmu di depan Jenderal Ning. Panglima pasukan kota selatan kota pantai, Huang Feihu. Jadi, Ning Zhennan adalah kartu terakhirmu. Kamu sudah bertanya siapa aku? Maka aku juga bertanya padamu. 5 tahun lalu, pertempuran darah di selatan gurun, ketika 3.000 pasukan berkuda menghancurkan istana raja, kamu di mana? 3 tahun lalu, kota terisolasi di perbatasan utara, ketika bertahan mati-matian selama ratusan hari tanpa mundur, kamu di mana? 3 hari sebelumnya, menyerang dari jarak jauh, ketika membunuh kepala musuh di tengah ribuan tentara, kamu lagi di mana? Tidak mungkin. Dia. Aku, Lin Yuanlong, bertempur di medan perang, menghancurkan selatan gurun, diraja secara langsung mengangkat, Raja Langit Pelindung Negeri. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin adalah Raja Langit yang legendaris itu. Raja Langit tidak mungkin muncul di kabupaten kecil terpencil ini. Bagaimana mungkin dia adalah anak dari keluarga miskin ini? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Raja Langit Pelindung Negeri begitu mulia. Sekarang dia pasti sudah kembali ke istana menghadap sang raja. Bagaimana mungkin dia muncul di tempat terpencil ini? Kamu? Penjahat ini. Entah dari mana kamu mendengar nama Raja Langit dan berlagak di sini, mengacaukan pikiran orang. Benar, Raja Langit Pelindung Negeri adalah sosok yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin kamu bisa meniru dia? Kamu berani meniru Raja Langit Pelindung Negeri? Ini adalah kejahatan yang menghukum seluruh keluarga. Anakku. Pengacau yang berani meniru Raja Langit. Jika kita menangkap anak ini, itu akan menjadi prestasi besar. Sekumpulan sampah. Tidak mungkin. Kenapa kamu memiliki kemampuan yang begitu mengerikan? Benar. Itu ilmu gaib. Pasti ilmu gaib. Ilmu gaib apa yang kamu gunakan? Sungguh keras kepala. Anak ini pasti agen mata-mata dari negara musuh atau orang gaib dari dunia persilatan yang bisa menggunakan ilmu sesat untuk mengacaukan pikiran saya dan merusak pemerintah. Jangan kalian terpengaruh olehnya. Komandan Ning, benar, pasukan besar Komandan Ning akan datang segera. Kamu tahu siapa Komandan Ning Zhennan? Panglima 100.000 tentara perbatasan kota pantai. Dia adalah pilar negara yang sejati. Pasukan besarnya ada di sekitar sini. Derap kaki kuda mereka menggetarkan. Mana mungkin kamu bisa berbuat curang di sini? Kalau kamu menyerah sekarang, mungkin masih bisa mati dengan cepat. Saat Bapak Ning datang, pasti akan menghancurkan kamu yang berani menyamarkan diri sebagai Tianjun ini hingga menjadi debu. Semua anggota keluarga Lin kamu, tak ada satupun yang bisa hidup. Benar, Komandan Ning. Bapak Ning akan datang dengan pasukan segera. Saat itu, kamu akan mati. Seluruh keluarga kamu juga akan mati. Semua akan mati. Lalu kapan dia datang? Lapor. Lapor, Komandan Kota Pantai Ning Zhennan telah datang. Komandan Ning. Saya menghormati Tianjun. Saya gagal mengatur bawahan saya dan gagal menjaga wilayah dengan ketat hingga menyebabkan keluarga Tianjun mengalami kesulitan besar ini. Saya pantas mati 1000 kali. Saya pantas mati karena dosa saya. Dia benar-benar Raja Langit Pelindung Negeri. Bagaimana mungkin?
Sudah percaya sekarang? Raja Langit Pelindung Negeri, Raja Langit Pelindung Negeri, ampunilah saya. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Bagaimana jika aku bersedia memberikan seluruh hartaku kepada Anda? Aku kembalikan saudara perempuan saya kepada Anda. Tidak. Aku akan menjadi budak Anda. Mohon ampunilah saya, mohon ampunilah saya. Hamba sudah mendengar garis besarnya. Semua ini karena kelalaian bawahan hamba, membiarkan keluarga bawahan bertindak sewenang-wenang. Mohon Paduka, berikan hamba kesempatan lagi untuk menebus kesalahan dengan berjasa. Pasti akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Semua yang terlibat akan dihukum seberat-beratnya, sebagai pertanggungjawaban kepada Paduka, kepada Ibu Tua, dan kepada Nona. Komandan Ning, Hamba hadir. darah di kaki adikku. Dia yang melakukannya. Luka di punggung ibuku. Dia yang memerintahkan pemukulannya. Kesucian adikku. Juga dia yang merusaknya. Dia bahkan berani berkata di hadapanku, akan memperkosa adikku sekali lagi. Ingin menjual ibuku ke rumah pelacuran paling hina. Hamba sudah mendengar jelas. Perbuatan biadab seperti ini dibenci manusia dan dewa. Hamba... Paduka, ampunilah nyawaku. Ayah, tolong aku. Tuan Ning, Paman Ning. Lihatlah pamanku yang telah mengabdi pada Tuan selama bertahun-tahun. Tolong selamatkan aku. Kamu menyentuhnya dengan tangan ini? Atau kedua tanganmu? Tidak. Saya tidak menyentuhnya. Tangan saya. Komandan Ning, Ya, saya di sini. seluruh keluarga Huang. Semua yang terlibat diteliti dan ditindak tegas sesuai hukum Chang Raya dan hukum militer. Yang harus dibunuh, tidak ada yang akan disisakan. Yang harus dibuang, tidak akan pernah diampuni. Harta kekayaan mereka akan disita seluruhnya untuk membantu Kabupaten Debu Luo rakyat yang telah menjadi korban selama bertahun-tahun. Memperbaiki sekolah kabupaten dan kantor bantuan. Ya, saya menerima perintah pasti. Pasti akan menanganinya dengan adil. Tidak akan memihak. Sedangkan kamu, setelah hari ini laporkan diri ke Departemen Hukum dan Departemen Militer untuk menyatakan kesalahan karena kurang waspada jika terjadi lagi. Saya paham, saya bersedia menerima segala hukuman. Terima kasih atas belas kasihan Tianjun. Ibu adik, mari kita pulang ya. Kak, aku juga ingin sehebat kamu. Nanti aku bisa melindungi diri sendiri dan ibu. Jangan takut. Mereka adalah bawahanku. Hormat kepada Raja Langit Pelindung Negeri. Ada apa? Lapor, Raja Langit. Baginda sudah datang, beliau ada di dalam kota, bersiap untuk memimpin upacara penobatanmu secara langsung. Cepat, segera antar aku menghadap Baginda. Baik. Ibu, adik, kalian bersiap-siaplah. Aku akan menghadap Baginda dulu. Nanti akan ada orang yang menjemput kalian. Mohon Jenderal berikan keadilan untuk hamba. Mohon Jenderal berikan keadilan untuk hamba. Kakak, cepatlah bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi di sini? Suami saya sebelumnya Xu Meng, pemimpin 10 di pasukan api merah mengalami luka parah di medan perang hingga menjadi cacat. Dan pulang setelah tidak lagi bertugas.
pejabat korup yang tak bermoral bahkan menyunat semua uang santunan dari kantor kesejahteraan rakyat. Hingga suami saya di rumah sakitnya tak bisa diobati, anak-anak bahkan tak bisa makan sampai kenyang. Aku sungguh-sungguh. Tianjun, aku ingat di pasukan api merah benar ada orang seperti itu di masa lalu dan memang mengalami luka parah di medan perang pulang setelah pensiun. Santunan sebesar 10 kati emas sudah dikirimkan ke kantor kesejahteraan rakyat lokal. Bu bawa aku ke rumahmu untuk melihat, tenang saja. Jika benar seperti yang kamu katakan, aku, Lin Yuanlong, pasti akan membela kamu. Kalau tidak, berarti aku tidak menghormati 100.000 prajurit pasukan api merah. Terima kasih, Jenderal. Ayah, cerita Yue Wumu ini benar? Tentu saja benar, kita semua punya kewajiban melindungi negara. Tapi ayah, kamu jadi seperti ini karena Chang Raya. Kenapa Chang Raya tidak peduli pada kita? Membiarkan kita diperlakukan semena-mena dan hidup seperti ini. Ayah, teman sekelas saya berdagang-berdagang dengan pedagang dari luar dan mendapat banyak uang, sudah tidak bersekolah lagi. Nak, tanpa negara mana ada keluarga? Jika kita semua tidak membela negara, siapa yang akan melindungi ibumu, kakekmu, nenekmu, dan teman serta guru sekolahmu? Aku tahu, ayah. Lausu, bayar uang bulanan sekarang. Pak Su, waktunya bayar iuran bulanan, brengsek. UR, cepat ambilkan uang untuk kakak kedua. Ini cuma 80 koin, sialan. Nggak cukup juga. Bukannya selalu 80 koin? 80. Itu harga bulan lalu, brengsek. Bulan ini 120. Apa? Kalian kok bisa begitu? Banyak omong lu. Ini wilayah saya. Saya bilang berapa, itu yang berlaku. Saya sarankan, sebaiknya kamu bayar uangnya. Atau, serahkan gadis kecil ini kepada saya. 40 wen sisanya kamu tidak perlu bayar. Saya malah harus kembalikan uangmu. Siapa yang berani menyentuh UR, aku akan bertaruh nyawa dengan siapapun. Bertaruh nyawa? Buang. Nyawa sampahmu ini juga tidak berharga. Saya sarankan, sebaiknya gadis kecil ini diserahkan kepada saya. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kamu ini binatang. Ayah, sekarang kamu masih merasa berjuang mati-matian untuk negara itu layak? Jika bukan karena kamu masuk tentara sampai cacat, keluarga kami bagaimana bisa diperlakukan seperti ini? Ayahku adalah pahlawan. Dia membela negara dan keluarga, darahnya membasahi medan perang. Kamu sekarang menghina dia, menghina keluarganya. Hati nurani kamu dimakan anjing? Pahlawan? Pahlawan? Pahlawan tidak perlu bayar uang perlindungan? Sialan, bawa gadis kecil ini keluar. UR, kamu pengen? UR, ayah tidak mampu. Ayah akan bertaruh nyawa dengan mereka. Ayah! Sial! Ayah! Jangan bergerak. Datang. Siapa yang memberi kamu keberanian? Berani mengganggu prajurit pasukan api merah saya. Kamu berani memukul aku? Kamu tahu siapa aku? Kamu tunggu aku. Hasil panen bulan ini tidak bagus. Makanya tunjangan hanya diberikan kepada satu keluarga. Hanya beberapa ratus liang itu juga tidak cukup.
Sangceng perang di perbatasan baru saja berakhir. Kalau tidak ada yang mati, mana ada kuota tunjangan, tapi petani yang sudah tidak jadi prajurit sewa tanahnya naik. Jadi bisa mendapat banyak juga. Bagus. Bagaimana dengan urusan pengambil alihan tanah? Aku mau bicara tentang ini. Ada orang-orang yang agak sulit. Tidak kooperatif. Kalau begitu paksa ambil. Siapa yang berani menghalangi, bunuh dia. Baik. Tanah itu ada orang yang menawar 1000 liang emas. Ya. Ayo bawa aku melihat. Siapa yang tidak punya mata berani menghalangi pemerintah? Yang masih keras kepala tangkap semua. Tangkap. Masukkan ke kantor pemerintah biar mereka merasakan kesulitan, maka mereka akan patuh. Ya. Kawan aku merasa bersalah padamu, bersalah kepada prajurit pasukan api merah. Anda adalah. Sumeng hormat kepada jenderalmu. Suamiku, aku sudah menemukan atasanmu. Jenderal besar. Kawan, Tahun 221, Chang Raya pasukan Langit Chang yang berada di bawah pasukan api merah. Bagian kanan, pasukan Naga Chang bertempur besar dengan Xiongnu di dataran padang rumput. Dalam pertempuran ini, pasukan utama mereka dihabisi seluruhnya. Pasukan kita mengalami korban yang sangat parah. Chumeng, pemimpin 10 pasukan Naga Chang, menewaskan 25 musuh, menewaskan seorang pemimpin 100 musuh. Karena luka berat, satu lengannya terputus. Sialan. Gua ambil uang bulanan, masih mau ganggu gua? Keluar dari sana, keluar. Gua ambil uang bulanan, masih mau ganggu gua? Katanya kamu dari pasukan apa? Aku kasih tahu kalian, gua khusus urus orang seperti kalian tentara-tentara brengsek ini, ambil uang bulanan. Itu masih ringan tahu, kalau gua kesal uang santunan gua tidak akan kasih sedikit pun. Sok gaya pakai baju bagus, ada apa? Mau buat pesta lampu di sini? Kamu main apa? Main jadi jenderal? kamu ketawa apa? Kamu main apa sih? Bangsat berani menghina jenderal kami, mau mati. Serang. Hajar mereka sampai babak belur. Tunggu saja, tunggu. Naga petir, cari tahu. Aku mau lihat siapa yang begitu berani tidak tahu hidup mati. Berani mengambil uang santunan prajurit siapapun orangnya, cari tahu jelas-jelas. Aku mau kasih pasukan api merah dan ratusan ribu prajurit sebuah jawaban. Ya? Hari akhirnya cerah. Ibu Wang, ada masalah, ada orang mau paksa ambil balai leluhur kami. Kamu bilang apa? Ini bagaimana ya? Ibu, ada apa? Balai leluhur prajurit di timur kota ada yang mau paksa ambil tanah ayah dan kakak saya dikubur di sana. Apa? Berani membongkar balai leluhur prajurit, benar-benar keterlaluan. Balai leluhur prajurit di timur kota milik pasukan api merah kami. Ibu ada Lin Yuanlong di sini, pasti akan melindungi kalian. Terima kasih, Jenderal. Ibu tak perlu begitu. Pasukan api merah dan ratusan ribu prajurit semua adalah saudara kandung saya. Siapa yang berani menyerang gua, Lin Yuanlong, akan bertarung sampai mati. Musue naga petir, ayo kita pergi. Ya. Hancurkan itu untuk saya. Ya. Hancurkan. Aduh, binatang-binatang ini. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh membongkar tempat ini. Jangan dibongkar. Ini adalah balai kesetiaan dan kebenaran untuk prajurit yang gugur. Jika kalian berani membongkar, hari ini saya akan mati di tempat ini.
Tian saya tidak bisa membuatmu tidak menemukan jalan pulang. Ini adalah Balai Kesetiaan dan Kebenaran untuk prajurit yang gugur. Tempat ini disetujui langsung oleh Kaisar Changraya. Bagaimana kalian bisa berani melakukan ini? Jika berani membongkar dengan paksa, saya pasti akan pergi ke ibu kota untuk melaporkan kalian. Ini adalah Balai Kesetiaan dan Kebenaran untuk prajurit yang gugur. Tempat ini ditetapkan langsung oleh Kaisar Changraya. Bagaimana kalian bisa berani melakukan ini? Jika kalian berani merobohkannya dengan paksa, aku pasti akan ke Shangdu untuk melapor kalian. Apa? Dia bilang apa? Dia mau melapor aku? Aku adalah hukum. Perintah atasanku adalah hukum Changraya. Kamu percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian. Kalian semua tidak akan punya tempat untuk mengadu. Percaya atau tidak? Lihat siapa lagi yang mau melapor aku. Majulah ke depan, majulah. Ada siapa lagi? Tarik orang-orang rendahan ini keluar. Keluar. Cepat. Balai Kesetiaan dan Kebenaran. Kesetiaan apa? Kesetiaan. Apakah masih ada hukum? Ayo keluar cepat. Lihat mereka. Anakku. Jika kalian ingin lewat, kecuali kalian menginjak kami. Jangan. Sekelompok orang rendahan. Tahan mereka. Jangan bergerak. Robohkan semua ini. Ayo, Tai. Kalian tidak boleh lewat, kecuali menginjak aku. Bahkan jika aku harus mengorbankan tulang tua ini, aku tidak akan membiarkan kalian lewat. Jangan robohkan, berjuang melawan mereka. Persetan denganmu. Ibu, berjuang melawan mereka. Minggir! Bro 5, lihat orang tua ini. Kau, orang tua bangka ini, hari ini jika tidak ada yang mati, kau tidak tahu Raja Neraka siapa. Ayo, bunuh dia. Baik. Dasar orang tua bangka. Hari ini harus ada yang mati, supaya kamu tahu siapa Raja Neraka. Bunuh dia. Baik. Nenek. Ini. Semua berhenti. Kamu siapa dasar? Serang, bunuh si tukang ikut campur itu. Kalau ada masalah, aku tanggung. Serang mereka. Bunuh orang yang banyak urus itu. Kalau ada masalah, saya tanggung. Bagus sekali pukulannya. Wajar saja. Kalian para penjahat, bisa-bisa membunuh di depan umum, bahkan berani menghalangi pemerintah mengambil tanah. Percaya atau tidak, saya sebagai pejabat akan menahan dan mengasingkan kalian semua. Kalian berani membangkang. Aku beritahu kalian, kalian membuat keributan di sini. Menghalangi pemerintah mengambil tanah tunjangan setiap bulan Bapak Wu langsung menghentikannya untuk kalian membuat kalian tidak mendapat sedikit pun uang. Tidak, kalian tidak boleh menghentikannya. Seluruh keluarga kami bergantung pada tunjangan untuk hidup. Anak cucu saya mengandalkannya untuk sekolah. Kalian tidak boleh menghentikannya. Ya, tidak boleh dihentikan. Tunjangan ini milik kami semua. Kalian siapa? Tunjangan adalah dari pemerintah dinasti ini, uang pemerintah khusus untuk keluarga prajurit. Diberikan sekali langsung ke catatan keluarga itu hukum dinasti kami. Kapan giliranmu mengubahnya menjadi dibayar bulanan tanpa izin? Hukum? Cih, bagaimana tunjangan dibayar saya yang menentukan kalau saya bilang bulanan? Berarti bulanan kalau saya bilang tidak dibayar, berarti tidak dibayar. Hukum. Bahal, bagaimana cara membagikan uang santunan? Aku yang menentukan. Kalau aku bilang bulanan, ya bulanan. Kalau aku bilang tidak dibagikan, ya tidak dibagikan. Jujur saja aku beritahu kalian, beliau ini adalah pejabat tinggi di kantor kesejahteraan rakyat. Urusan ini memang wewenangnya. Perkataannya memang seperti hukum.
Lalu bagaimana ini? Bagaimana kalau tidak bisa diambil kembali? Benarkah? Sudahlah, sudahlah. Pejabat ini akan memberi kalian kesempatan terakhir. Cepat bubar semua. Uang santunan ini tetap akan dibagikan per bulan. Bulan ini, setiap keluarga akan mendapat tambahan 30 keping uang. Tambahan 30 keping uang. Cepat, 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 cepat pergi, cepat. Ini... Tunggu. Para prajurit Changraya telah berperang selama 12 tahun, mengorbankan jiwa raga untuk negara, mengalirkan darah demi tanah air. Barulah Changraya memiliki masa damai yang makmur ini. Kalian berani-beraninya mengganggu tempat peristirahatan terakhir para prajurit kami? Siapa yang memberi kalian nyali? Kenapa kamu lagi? Kalian warga nakal ini. Pejabat ini sudah berbicara baik-baik. Kalian pikir aku menakut-nakuti kalian? Si tua merah. Ya. Mulai hari ini, hentikan pembagian uang santunan untuk mereka semua. Sekarang juga, ini tidak boleh. Kerahkan pasukan untukku. Bongkar. Kalian tunggu saja. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi pejabat ini. Kumpulkan pasukan. Naga petir. Ya. Bawa orang ke sini. Apa yang kamu lakukan? Aku ini pejabat tinggi kantor kesejahteraan rakyat. Kamu berani menyentuhku? Apa yang kau lakukan? Gua adalah pejabat tinggi di kantor kesejahteraan rakyat. Berani-beraninya kau sentuh gua? Apa yang kau katakan barusan semuanya sudah aku pahami. Uang santunan untuk para prajurit itu, semuanya kau korupsi. Kau mau bayar per bulan, ya dibayar per bulan. Kau mau tidak bayar, ya tidak dibayar. Kau adalah hukum di kerajaan ini. Siapa kau ini? Menaklukkan Selatan Gurun, 10 pertempuran, 10 kemenangan. Raja Langit Pelindung Negeri yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia, berdiri tepat di depan matamu, buta matamu. Raja Langit Pelindung Negeri? Yang berdiri di depanmu, bukan hanya Raja Langit Pelindung Negeri yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia, tapi juga Jenderal Besar Pasukan Api Merah. Ah, Jenderal Besar? Jenderal Besar, bagus, sangat bagus. Kau... Tidak mungkin. Mengapa Jenderal Besar datang ke sini? Tidak mungkin. Aku tanya kamu, siapa yang beri kau nyali? Berani-beraninya korupsi uang santunan prajurit kerajaan? Apakah ada dalang di belakangmu? Jenderal Besar sedang bertanya padamu. Bicara? Sudah? Sepertinya kau juga hanya anak buah kecil. Di belakangmu masih ada orang yang lebih besar, benar kan? Kalau tidak, kau tidak akan terus menyembunyikannya. Orang di belakangmu cukup kuat, sehingga membuatmu tidak berani bicara apapun. Sungguh berani sekali. Berani menjangkau ke sini. Bahkan uang santunan prajuritku pun berani dikorupsi. Aku tidak peduli siapa kau, aku, Lin Yuanlong, pasti akan menangkapmu dan menghukum matimu di tempat. Bawa dia pergi. Interogasi dengan ketat. Semua kaki tangan yang terlibat dalam kasus ini, habiskan mereka semua. Siapapun kau, aku, Lin Yuanlong, pasti akan menangkapmu dan menghukum matimu di tempat. Bawa dia pergi. Interogasi dengan ketat. Semua kaki tangan yang terlibat dalam kasus ini, habiskan semuanya. Jenderal, aku salah. Ampuni aku, Jenderal. Aku salah. Jenderal, langit dan bumi akan berkurang umurnya karena sujudmu ini. Aula leluhur ini adalah Tugu Besi Changraya. Aku, Lin Yuanlong, bersumpah, siapa yang berani menyentuh batu bata ini, akan kupotong tangannya. Siapa yang berani menyentuh tanah ini, akan kugunakan darahnya untuk mempersembahkan tanah ini. Para prajurit, buka matamu dan lihatlah. Lihatlah gunung dan sungai ini. Sujud pertama, bukan untuk langit tapi untuk tanah yang menelan tulang belulang. Sujud kedua, bukan untuk dewa-dewi, tapi untuk jiwa-jiwa yang pantang menyerah. Sujud ketiga, bukan untuk umur panjang, hanya berharap Changraya abadi selamanya.
Tuangan arak ini untuk cahaya fajar yang menyinari negeriku. Tuangan arak ini untuk di bawah tanah yang subur, jiwa pahlawan bertulang besi. Tuangan arak ini untuk di belakangku, ribuan rakyat jelata. Para prajurit, dengarkan perintah. Siap. Selidiki tuntas kantor kesejahteraan rakyat. Seluruh uang kas dibagikan kepada keluarga prajurit. Pastikan sampai ke setiap rumah. Renovasi aula leluhur pasukan api merah untuk menghibur arwah para prajurit kita. Terima kasih, Jenderal Besar. Terima kasih, Raja Langit Pelindung Negeri. Wuching, pejabat kantor kesejahteraan rakyat, pemaksa pembongkaran kuil di kota pantai. Kamu yang memimpin, menggelapkan dana pensiun prajurit. Bukti-bukti sudah jelas. Semua ini kamu akui. Jenderal, saya benar-benar tidak bersalah. Perihal kuil itu, ada orang yang ingin mengambil tanah untuk bisnis. Saya juga terpaksa. Sedangkan dana pensiun itu, saya hanya menjalankan perintah. Saya juga tidak bisa berbuat lain. Harap Jenderal mempertimbangkan dengan bijaksana. Perintah? Perintah siapa? Jawab dengan jujur. Menjalankan perintah? Hah, uang yang kamu korupsi ditukar dengan nyawa prajurit pasukan api merah. Tanah yang kamu ambil paksa adalah tempat peristirahatan jiwa prajurit kita. Kata perintah bisa menghapus dosamu? Katakan, siapa orang di belakang kamu? Aku tidak bisa bilang. Kalau aku bilang, seluruh keluarga aku akan mati. Kamu pikir kalau tidak bilang, kamu dan keluarga kamu bisa hidup? Korupsi dana tentara dan kas negara untuk pensiun. Berdasarkan hukum militer Chang Raya, pelaku utama dihukum lingci. 3 generasi keluarga dihukum. Bos kamu di belakang. Bisa melindungi kamu? Korupsi dana tentara dan perbendaharaan bantuan. Menurut hukum militer Chang Raya, pelaku utama dihukum lingci. 3 generasi keluarganya dihukum mati. Majikan di belakangmu. Bisakah dia menjagamu? Katakan namanya. Mungkin Jenderal akan memberimu kematian yang cepat dan memberi jalan hidup untuk keluargamu. Kalau tidak, cara pasukan api merah menangani mata-mata bakal bikin kamu hidup tak tenang, mati tak rela. Aku bicara. Dia dari ibu kota. Liu. Ada pembunuh. Jenderal, ini kelalaian bawahannya. Pembunuh itu sangat lihai dan sangat mengenal medan. Satu serangan langsung tepat sasaran, lalu kabur jauh. Tidak berhasil ditangkap. Sebelum Wuching mati, dia hanya sempat menyebut satu kata, Liu. Liu. Pejabat tinggi dan terkemuka di ibu kota yang bermarga Liu, yang paling terpandang tak lain adalah Paman Permaisuri, kakak kandung Permaisuri, Menteri Keuangan Liu Wenhuan. Kebetulan dia yang mengurus keuangan negara, pajak, serta pencairan dana militer dan verifikasi bantuan. Di ibu kota, pejabat tinggi yang bermarga Liu yang paling terkemuka adalah saudara laki-laki Permaisuri saat ini, saudara kandung Permaisuri Menteri Keuangan Liu Wenhuan. Dia kebetulan bertanggung jawab atas keuangan negara pajak dan pengalokasian anggaran militer, serta verifikasi bantuan dari kantor kesejahteraan rakyat. Liu Wenhuan, saudara Permaisuri, Menteri Keuangan bagus. Sangat bagus. Jangkauannya cukup luas berkelahi membunuh di depan saya. Wuching sudah mati, namun buku catatan ini tidak bisa berbohong. Musue kamu segera kirim orang untuk menyelidiki kantor kesejahteraan rakyat. Semua catatan selama bertahun-tahun, terutama pasukan api merah dan pasukan perbatasan, semua pembayaran tunjangan periksa satu persatu dengan jelas untuk saya. Aku ingin tahu berapa banyak uang hasil jerih payah prajurit masuk ke kantong para koruptor. Ya, staf akan segera melaksanakannya.
Naga petir kamu bawa satu tim ahli yang tangguh diam-diam, memperluas cakupan selidiki kota pantai, hingga provinsi sekitarnya kumpulkan semua bukti pembayaran tunjangan. Perampasan tanah militer semua bukti, terkait penindasan terhadap keluarga prajurit. Jangan membangunkan ular yang tidur. Aku ingin tahu seberapa besar jaringan ini. Selain Wu Qing ada kelompok hantu kecil mana lagi? Bagaimana mereka menghubungi pihak atas Menteri Lu? Panglima menerima perintah. Hal ini perlu saya laporkan langsung kepada Sang Raja. Koruptor negara menggerogoti darah dan daging prajurit, mengancam fondasi negara. Tidak peduli apa latar belakangnya, tidak peduli apa statusnya, aku, Lin Yuanlong, pasti mencabutnya hingga ke akar-akarnya untuk menghormati jiwa 100.000 pasukan api merah. Yang mulia, semua yang hamba katakan adalah benar, dan ada masalah dalam pembukuan di kantor kesejahteraan rakyat dengan saksi dan bukti yang terkait. Para prajurit berjuang dan gugur di garis depan, namun keluarga mereka di belakang justru ditindas dan diperas. Bantuan untuk mereka dikorupsi. Jiwa para pahlawan dihinakan. Wu Qing mungkin sudah mati, tetapi di belakangnya mungkin melibatkan pejabat tinggi di istana. Jika kebiasaan ini tidak dihentikan, semangat tentara pasti akan runtuh, fondasi negara akan goyah. Hamba mohon Yang Mulia mengizinkan hamba menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Tidak peduli siapapun, hamba pasti akan menghukumnya dengan tegas untuk menegakkan hukum negara dan menenangkan hati para prajurit. Yang dikatakan oleh Lin Aiqing hamba sudah memahami. Para prajurit adalah pilar negara, darah mereka tidak boleh sia-sia, keluarga mereka tidak boleh dihinakan. Hamba mengizinkan permohonanmu. Hamba memberikanmu 1 medali emas titah raja. Para pejabat militer dan administratif di kota pantai dan 3 provinsi semua harus membantu kamu menyelidiki kasus ini. Namun, Paman Negara Lu Wenhuan adalah pejabat tinggi di istana saudara laki-laki permaisuri. Jika tidak ada bukti yang kuat, jangan bertindak gegabah. Hamba ingin kamu menyelidiki dengan jelas dan menanganinya dengan bukti yang tak terbantahkan. Jika memang ditemukan kesalahan darinya, hamba tidak akan membiarkan. Hamba menerima titah, pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Yang Mulia, pasti akan menyelesaikan kasus ini sampai jelas. Jika memang ditemukan bukti kesalahan mereka, aku tidak akan membiarkan mereka. Hamba menerima perintah Yang Mulia, pasti tidak akan mengecewakan harapan Yang Mulia, pasti akan menyelesaikan kasus ini sampai jelas. Si brengsek Wu Qing hampir menggagalkan rencana besar. Tuan telah memberi perintah. Semua catatan dan surat yang terkait harus dimusnahkan sekarang. Jangan sampai ada bukti yang tertinggal untuk Lin Yuanlong. Tenang saja, Bos. Sebagian besar sudah kami tangani. Yang tersisa hanya beberapa transaksi terakhir di kota pantai. Besok bisa kami hapuskan. Ayo laksanakan. Dibersihkan dengan cepat. Tapi ada satu yang luput. Segera laporkan kepada jenderal. Baik. Jenderal, catatan kantor kesejahteraan rakyat dibuat dengan sangat teliti. Secara tampilan luar hampir tidak ada masalah yang terlihat. Tetapi setelah saya membandingkan catatan pengalihan awal dari Departemen Pertahanan dan catatan penyaluran bertahap dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, menemukan bahwa di dalamnya ada celah besar yang bisa dibongkar. Hanya dalam 3 tahun terakhir, tunjangan kesejahteraan yang dialokasikan ke kota pantai sekitar 30% hilang tanpa jejak. Di bagian yang terkait pasukan api merah, kekurangan itu sangat parah, dan lagi semua aliran dana yang bermasalah semuanya mengarah ke ibu kota, ke pedagang yang terdaftar namun belum diadili. Jenderal, kami telah menyelidiki sebuah firma dagang di markas mereka di kota pantai, yaitu gudang barang tadi malam. Reaksi mereka sangat cepat, jelas mereka sudah dapat kabar. Aduh, Jenderal, lihat ini. Meski cap di sudut kertas ini rusak, tapi pengerjaannya sangat halus. Bukan untuk pedagang biasa, lebih mirip varian pribadi untuk keperluan dinas. Kolusi pejabat dan pengusaha, bermain curang, aliran dana yang tampak sesuai aturan bisnis, untuk memutihkan tunjangan yang dikorupsi. Cara yang bagus. Wu Qing hanyalah bidak kecil yang ditaruh di depan. Dalang sebenarnya bersembunyi di ibu kota. Bersembunyi di balik firma-firma mentereng itu. Jenderal, ibu kota itu dalam.
Lu Wenhuan berpengaruh besar dan berakar kuat, dan didukung pula oleh istana. Meski kita punya token perintah dari Yang Mulia, tapi tanpa bukti kuat, terburu-buru masuk ibu kota untuk menyelidiki bisa jadi sangat sulit, bahkan malah difitnah. Jangan lupa, tunjangan akhirnya dibagikan ke tangan keluarga prajurit yang gugur. Uang yang dikorupsi itu berarti ada keluarga yang dikurangi dan ditindas satu persatu. Naga Petir, kau pergi ke kota pantai, kumpulkan sebanyak mungkin bukti yang tersisa, terutama dari keluarga prajurit yang gugur yang pernah ditindas. Kesaksian mereka sangat penting. Dan juga, awasi pejabat dan pedagang yang mungkin berhubungan dengan ibu kota. Siap. Muswe, bawa tokenku dan temui Yang Mulia. Berangkat duluan. Diam-diam hubungi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Cari yang reputasinya baik dan mungkin tidak akur dengan Lu Wenhuan, para pejabat menengah bawah, serta para pejabat Dewan Sensor yang tidak takut mati. Kita butuh lebih banyak petunjuk dan titik terobosan. Mengerti. Pertempuran ini telah merambat dari perbatasan ke istana. Tapi demi ribuan prajurit di belakang dan keluarga mereka, aku, Lin Yuanlong, tak akan mundur. Bisul korupsi ini harus dibersihkan sampai tuntas. Pertempuran ini dari perbatasan hingga ke istana. Tapi demi ribuan prajurit di belakangku dan keluarga mereka, Lin Yuanlong tidak akan mundur. Bisul korupsi ini harus dibersihkan sampai tuntas. Bapak, Wu Qing sudah mati. Tapi sebelum mati, dia mungkin menyebut nama Margalu. Lin Yuanlong sudah dapat medali emas dari Yang Mulia, sedang menyelidiki secara diam-diam. Lin Yuanlong cuman seorang prajurit kasar. Mengandalkan jasa militernya, dia ingin menggoyang pohon raksasa. Sungguh menggelikan. Dia ingin menyelidiki catatan kantor kesejahteraan rakyat. Maka di catatan itulah kita akan siapkan hadiah besar untuknya. Pergi, sebarkan buku pembukuan yang sudah kita siapkan itu keluar. Pastikan beberapa pejabat sensor secara tidak sengaja menemukan catatan ini. Ingat, buatlah seolah-olah Lin Yuanlong terburu-buru ingin memfitnahku. Sehingga akhirnya dia sendiri yang menunjukkan kelemahannya. Baik. Selain itu, di kota pantai ada beberapa orang tua yang tahu rahasia. Apakah perlu? Tidak. Jangan sentuh lagi. Kalau terlalu ramai justru mencurigakan. Bukankah Lin Yuanlong ingin mencari korban? Biarkan saja dia mencari. Hanya dengan perkataan rakyat jelata, dia ingin menggoyang jabatanku? Kuncinya adalah opini di istana. Laksanakan. Baik. Jenderal, berdasarkan informasi dari beberapa pejabat Kementerian Pertahanan dan personil yang kami hubungi diam-diam, Lu Wenhuan bertindak sangat hati-hati. Bukti langsung sangat sedikit. Tapi dia punya kebiasaan, suka mengoleksi barang antik, terutama tinta batu terkenal dari dinasti sebelumnya. Dia punya beberapa toko barang antik, aliran dananya sangat besar, diduga untuk pencucian uang. Barang antik? Nilainya tak terkira. Memang cara yang bagus untuk menyembunyikan uang besar. Ada cara untuk menyelidiki lebih dalam. Tapi dia punya kebiasaan aneh, suka mengoleksi barang antik, terutama menyukai tinta batu terkenal dari dinasti sebelumnya. Di bawah namanya ada beberapa toko barang antik. Aliran dana sangat besar, diduga digunakan untuk pencucian uang dan manipulasi akuntansi. Barang antik? Nilainya tak ternilai. Itu adalah cara yang bagus untuk menyembunyikan uang dalam jumlah besar. Ada cara untuk menyelidiki lebih dalam? Yang terbesar di antaranya adalah Studio Tinta dan Irama. Manajernya adalah kerabat jauh Lu Wenhuan. Mungkin bisa menjadi titik masuk. Tapi tempat ini dijaga ketat. Orang biasa sulit mendekati. Orang biasa sulit mendekati. Maka jangan mendekat. Aku menyuruh Naga Petir mengawasi di kota pantai. Beberapa perusahaan yang terhubung dengan ibu kota. Salah satunya adalah perusahaan Longchang. Secara terbuka berdagang sutra. Diam-diam apakah berhubungan dengan Studio Tinta dan Irama? Ada transaksi keuangan. Bawahan segera mengirim pesan ke Naga Petir. Selidiki perusahaan Longchang secara detail. Dan kirim orang untuk menyelidiki Studio Tinta dan Irama. Pemasok atau transaksi pembeli. Lakukan kedua cara sekaligus. Waktu kita tidak banyak. Meskipun Yang Mulia mendukung. Tapi tekanan di istana tidak akan kecil. Harus sebelum Lu Wenhuan melancarkan serangan balik dan membentuk momentum. Dapatkan bukti kuat. Ya. Bapak Zhou, dengar-dengar, di masa muda Anda karena terlalu jujur, menentang Lu Wenhuan dan dimarginalkan.
Itu semua adalah kejadian lama, tapi mengenai hal yang ditanyakan Jenderal, saya memang pernah mendengarnya. Setelah uang resmi bantuan dari Kantor Kesejahteraan Rakyat dialokasikan oleh Kementerian Keuangan ke Kementerian Pertahanan, lalu ke berbagai prefektur. Banyak tahapannya. Bapak Lu ahli dalam perhitungan. Sering menggunakan potongan harga, kerugian, menstabilkan harga perak, dan item-item lainnya di setiap tahap melakukan sedikit penyesuaian. Sedikit demi sedikit menjadi banyak, jumlahnya menjadi mengejutkan, dan dia banyak menggunakan perusahaan untuk perputaran uang. Di catatan akuntansi, sempurna tanpa celah. Bukti kunci seperti buku catatan, surat rahasia akan berada di mana? Bapak Lu sangat curiga, barang penting pasti tidak jauh dari dirinya. Atau disembunyikan di tempat orang kepercayaan mutlak. Di rumahnya, ruang belajar mungkin ada ruang rahasia, tapi rumahnya seperti drum besi, sangat terjaga. Selain itu, dia sering pergi ke biara pikiran tenang di barat kota untuk berdoa, tinggal setengah hari. Pengawalnya semua ditunggu di luar biara, cukup mencurigakan. Biara pikiran tenang. Selain itu, dia sering pergi ke biara pikiran tenang di sisi barat kota untuk berdoa, bisa menghabiskan waktu setengah hari di sana. Para pengawalnya semua ditahan di luar biara agak aneh. Biara pikiran tenang. Zhou Chushi, kamu pulang duluan. Kalau ada urusan, aku akan menghubungi kamu lagi setelah pulang. Baik. Jenderal Naga Petir mengirim kabar melalui merpati mengonfirmasi bahwa perusahaan Longchang dan Studio Tinta dan Irama ada banyak transaksi dana yang tidak jelas. Dan barang-barang murah yang dibeli perusahaan Longchang di kota pantai di ibu kota dengan kategori barang antik dijual secara besar-besaran melalui Studio Tinta dan Irama dijual dengan harga tinggi. Selisih harga sangat mengejutkan. Yang lebih penting, mereka menemukan seorang tua akuntan lama dari perusahaan Longchang yang dikucilkan karena pembagian hasil tidak merata. Jadi, dia bersedia menjadi saksi secara diam-diam dan menyerahkan satu buku salinan buku hitam yang dicatat secara pribadi. Di atasnya ada beberapa pengeluaran besar ditandai dengan rumah Lu dan tulisan seperti tunai santunan. Buku hitam sekarang ada di mana? Naga Petir sedang mengirim orang untuk mengawal akuntan itu secara diam-diam dan salinan buku hitam ke ibu kota sekitar 3 hari lagi akan sampai. Bagus. Ini terobosan besar. Sementara itu atur saudara yang kemampuan silatnya paling baik dan pikiran paling teliti untuk menyelidiki. Biara pikiran tenang itu harus hati-hati, jangan sampai membangunkan ular yang sedang tidur. Ya. Tuan, ada kabar dari Studio Tinta dan Irama. Sepertinya ada orang yang diam-diam mencari tahu transaksi besar tahun ini, terutama yang terkait dengan perusahaan Longchang. Lin Yuanlong bergerak cepat. Akuntan tua bernama Sun dari perusahaan Longchang. Belum ditemukan. Sudah ditemukan jejak pelariannya, sedang menuju ke ibu kota, sudah mengirim tenaga terbaik untuk menanganinya. Pastikan kamu mencegatnya hidup atau mati harus ditemukan. Selain itu, sampaikan pesan ke istana. Mohon Ibu Permaisuri saat ada kesempatan. Sampaikan kepada Kaisar Jenderal Perbatasan memanfaatkan prestasi bergaul dengan pejabat pengawas. Mengintervensi urusan pemerintahan niatnya patut dipertimbangkan. Ya. Dan tentang biara pikiran tenang. Semua di biara tetap seperti biasa, belum perlu pergi ke sana akhir-akhir ini. Lin Yuanlong, kalau dia menyelidiki ke sana, justru lebih baik. Semua di kuil tetap seperti biasa, belum perlu datang dalam beberapa hari ini. Lin Yuanlong, kalau ketahuan di sana, bahkan lebih baik. Bapak Sun. Ada penyergapan, lindungi saksi, bunuh. Bunuh. Siapa si penjahat ini?
Jenderal, kenapa Anda datang? Aku tidak tenang. Sepertinya mereka sudah panik. Mau saksi mati. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Cepat kembali ke tempat rahasia di kota. Jenderal, ini si tua ini. Diam-diam mencatat buku akuntansi. Perusahaan Longchang membersihkan uang untuk keluarga Lu. Ini buktinya. Sebagian besar ada di sini. Bapak Sun, Lin menggantikan ribuan prajurit, mengucapkan terima kasih atas kebajikan Bapak. Jenderal, sesuai dengan catatan akun ini, hanya dalam 4 tahun terakhir, melalui perusahaan Longchang, Studio Tinta, dan Irama, dana bantuan yang diduga dikorupsi mencapai lebih dari 2 juta tael perak. Ada beberapa transaksi yang mengarah ke orang kepercayaan Lu Wenhuan. Bahkan ada catatan yang ditangani oleh saudara iparnya sendiri. Saudara yang menyelidiki biara pikiran tenang melapor. Di dalam biara tidak ada yang istimewa, tetapi di belakang biara ada sebuah ruangan terpisah yang telah lama dipersembahkan oleh keluarga perempuan dari kediaman Liu, dijaga ketat. Ketika orang kami mendekat, mereka memicu sesuatu yang diduga perangkap, jadi tidak berani masuk lebih dalam. Simbol-simbol ini sepertinya berkorespondensi dengan nomor barang tertentu. Barang antik? Harta paling berharga milik Lu Wenhuan, mungkin tersembunyi di Studio Tinta dan Irama atau di ruangan biara pikiran tenang. Penjagaan yang ketat di sana justru membuktikan ada masalah. Hanya dengan catatan rahasia ini, kita bisa menuduhnya korupsi. Tapi untuk membuktikan korupsi besar yang melibatkan kasus bantuan dan menjaring seluruh jaringan, kita masih perlu menemukan catatan asli atau surat rahasia. Jenderal, kedua tempat ini sulit diserang secara langsung. Studio Tinta dan Irama berada di pusat keramaian, sedangkan biara pikiran tenang melibatkan biarawan dan biarawati. Jika terlalu berisik, kita malah bisa difitnah. Kalau tidak bisa diserang langsung, kita harus pakai akal. Lu Wenhuan baru-baru ini karena penyelidikan kita harus sangat waspada. Apakah dia akan memindahkan atau memeriksa barang bukti kunci ini? Sangat mungkin, terutama jika dia tahu bahwa Tuan Sun telah kita selamatkan. Mu Sue, tambahkan personel, awasi kediaman Lu selama 24 jam, Studio Tinta dan Irama, dan biara pikiran tenang. Terutama pergerakan Lu Wenhuan dan orang kepercayaannya yang mutlak. Siap. Mengerti. Naga petir, siapkan tim elit dan bersiaplah kapan saja. Kita perlu menunggu kesempatan, menunggu dia sendiri, yang membawa kita ke tempat kuncinya. Siap, mengerti. Naga petir, siapkan pasukan elit Anda dan tetap siaga. Kita perlu menunggu kesempatan. Menunggu dia membawa kita sendiri lokasi kunci. Ya, siap. Tuan, pembunuhan tersembunyi gagal. Akun Tan Son diselamatkan langsung oleh naga petir. Buku catatan rahasia mungkin sudah jatuh ke tangan mereka. Selain itu kami menemukan beberapa lokasi diawasi oleh orang-orang tak dikenal. Naga petir, dia benar-benar ingin memaksa saya ke jalan buntu. Buku catatan rahasia ini memang bisa langsung mengarah ke perusahaan Longchang, tetapi sulit untuk langsung membuktikan saya bersalah. Jika mereka mengikuti jejak ini. Tidak bisa menunggu lagi. Kamu sendiri yang harus pergi ke ruang bawah tanah Studio Tinta dan Irama. Ambil semua surat dari lemari nomor 3 kategori C dan lemari nomor 1 kategori E buku catatan, keluarkan semuanya, masukkan ke dalam kotak tembaga khusus yang tahan api dan air. Besok pagi-pagi gunakan kesempatan mengirim barang lama keluar kota, masuk ke dalam rombongan kendaraan keluar dari kota langsung ke gerbang sungai, dan ke selatan melalui jalur laut. Bagaimana dengan biara pikiran tenang? Urusan biara pikiran tenang adalah yang paling penting, tetapi jika kita bergerak sekarang akan membuat naga petir semakin curiga. Begini saja. Kamu selesaikan urusan Studio Tinta dan Irama pertama. Urusan biara pikiran tenang akan saya atur waktu lain. Kamu siapa? Apakah kamu mau merampok? Bertugas menyelidiki kasus atas perintah? Apa yang ada di dalam kendaraan? Ini buku catatan lama yang sudah tidak digunakan dari toko kami.
Bukti sudah jelas, tangkap. Langsung ke kediaman keluarga Lu. Bukti sudah jelas, tangkap dia, serbu kediaman Lu. Hamba telah menyelesaikan tugas penyelidikan sesuai perintah Yang Mulia, dan sekarang sudah jelas, Menteri Keuangan Lu Wenhuan memanfaatkan kekuasaannya, merampas dari daerah, mengambil secara bertingkat, menggelapkan tunjangan untuk prajurit perbatasan, jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta liang, menyebabkan banyak keluarga prajurit yang meninggal hidup tanpa sandaran, jiwa para pahlawan terhina. Ini ada surat rahasia yang ditulis langsung oleh Lu Wenhuan. Ia mengendalikan pembukuan rahasia perusahaan, dan saksi serta barang bukti terkait ada di sini. Mohon Yang Mulia melihatnya. Yang Mulia, hamba benar-benar tidak bersalah. Ini adalah fitnah dari Lin Yuanlong terhadap hamba. Ia, seorang jenderal perbatasan, ikut campur urusan pemerintahan, memfitnah pejabat negara. Niatnya patut dihukum, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, di luar istana, ratusan tentara dan warga telah berkumpul. Sebagian besar adalah keluarga prajurit perbatasan yang telah meninggal. Secara khusus mereka menyerahkan surat darah, memohon Yang Mulia menghukum berat para pejabat korup yang menggelapkan tunjangan, untuk mengembalikan keadilan bagi prajurit yang gugur. Lu Wenhuan, aku sudah memberi kamu kesempatan. Para prajurit perbatasan berkorban untuk negara, berdarah di medan perang. Kamu berani, saat jasad mereka belum dingin, menyedot darah dan air mata keluarga mereka. Kejahatan ini tidak bisa diterima oleh hukum alam, dan tidak bisa dimaafkan oleh hukum negara. Lu Wenhuan, saya sudah memberi kamu kesempatan. Para prajurit garis depan gugur demi negara, darah mereka membasahi medan perang. Kalian berani saat jasad mereka belum dingin menyedot darah dan air mata keluarga mereka. Kejahatan ini tak bisa ditoleransi oleh hukum alam dan hukum negara. Menteri Keuangan Lu Wenhuan korupsi dan melanggar hukum, jumlahnya sangat besar, sifatnya sangat buruk. Mulai hari ini, dicopot dari semua jabatan dan gelar. Diserahkan ke Departemen Hukum Mahkamah Agung Dewan Sensor, 3 lembaga hukum, akan mengadili bersama dan menghukum tanpa ampun. Semua kaki tangannya akan ditindak uang yang dikorupsi. Akan dikembalikan seluruhnya, dan dikembalikan 2 kali lipat ke tangan janda prajurit yang gugur dan menjadi korban. Saya ingin di depan seluruh rakyat menjalankan hukum dengan jelas, untuk menghibur jiwa-jiwa pahlawan, dan menegakkan hukum negara. Yang Mulia sangat bijaksana. Raja Langit Pelindung Negeri, Lin Yuanlong menyelidiki kasus besar berjasa bagi negara, diberi penghargaan. Yang Mulia, hamba tidak mengharapkan penghargaan, hanya memohon. Yang Mulia mengizinkan mengambil kasus ini sebagai pelajaran menyelidiki secara menyeluruh sistem distribusi bantuan di seluruh negeri, mereformasi kelemahan, membentuk pengawasan independen, dan meningkatkan standar bantuan untuk prajurit yang gugur, membuat monumen, dan mencatat kisah mereka, agar jiwa-jiwa loyal mendapat ketenangan, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat pemeliharaan. Ini adalah harapan hamba dan ribuan prajurit. Disetujui hal ini akan dipimpin oleh Yang Terhormat bersama dengan Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Departemen Administrasi untuk ditangani bersama. Hamba menerima perintah dan berterima kasih. Para prajurit, kalian bisa tenang sekarang. Wilayah ini akan terus saya lindungi. Dunia ini akan semakin layak dihargai.